Kita Mana? kita mulai saja apa gimana, Mas Nurudin? Langsung saya. Udah ini Mas. Udah. Ini udah ada beberapa orang yang sudah masuk. Apa kita segera mulai? Saya tes suara dulu. Tuh suara saya benar-benar Ya, jelas kan nih? ya siap. YouTube sudah di streaming, YouTube sudah standby. Oh, oke, siap. Mas Nurudin, dimulai saja ya. Untuk suara Mas Nurudin, oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, khususnya buat Mas Nurudin yang sudah bersedia untuk mengisi acara malam ini, bedah buku virtual Logical Fallacy. Kesesatan berpikir yang kerap kita temui tiap hari. Nah, nanti malam ini dalam buku ini akan dibedah tuntas semuanya sama Mas Nurudin. Dan nanti di sesi ketika Mas Nurudin sudah memberikan materinya, maka teman-teman dipersilakan untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami. Nanti akan dijawab semuanya sama Mas Nurudin, insya Allah. Tiap jawaban insya Allah akan dijawab semuanya sama Mas Nurudin. Kita langsung saja ya Mas Nurudin. Saya persilakan ke Ustadz Nurudin. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a huda. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk orang ganteng yang ada di hadapan saya, Mas Tasori, yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Keira, Mas Yusuf Arbi, dan seluruh jajaran stafnya. Malam hari ini, insya Allah kita akan mendiskusikan buku yang sebenarnya nggak terbilang baru ya, udah agak lama terbitnya, cuma baru kita diskusikan. Buku Logical Fallacy. Buku ini adalah buku yang alhamdulillah rampung saya tulis demi melengkapi buku ilmu mantik yang sudah terbit sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu barangkali yang mantik itu. Buku ini sengaja ditulis untuk melengkapi buku itu. Dalam buku ilmu mantik kita hanya disuguhkan kaidah-kaidah yang baku, kaidah-kaidah formal tentang ya namanya saja kan ilmu mantik itu logika formal. Logika formal artinya logika yang perumusannya itu mengacu pada kaidah-kaidah tertentu. Nah, kalau dalam ilmu mantik kita disuguhkan dengan kaidah-kaidah, dalam buku ini kita atau saya sebagai penulis berupaya untuk menyuguhkan model-model kekeliruan berpikir atau yang kita sebut dengan logical fallacies ya, atau dalam bahasa Arabnya mughalatoh, bentuk jamannya mughalatot. Buku ini secara spesifik mengulas tentang model-model kekeliruan berpikir yang kerap kita jumpai dalam percakapan sehari-hari. Dengan adanya keterbatasan waktu, saya tidak bisa mengulas isi buku ini secara penuh ya. Dan saya kira isi buku ini kalau kita baca sebetulnya tidak sesulit buku ilmu mantik yang mungkin tidak mudah dipahami terutama oleh orang-orang yang tidak punya dasar bahasa Arab. Saya kira buku ini lebih mudah dan bisa menjangkau kalangan lebih luas, baik yang paham bahasa Arab ataupun tidak. Contoh-contohnya juga erat dengan konteks kehidupan kita sehari-hari. Istilah-istilahnya sudah saya artikan. Jadi saya kira sebetulnya buku ini tanpa dibedah pun sudah membedah dirinya sendiri. Artinya sudah jelas insya Allah. Hanya saja dalam kesempatan kali ini saya ingin menyinggung beberapa poin. Beberapa poin yang saya kira menarik untuk dibahas.
Karena terkadang ya bagi pengkaji filsafat sebetulnya apa yang mau saya sampaikan ini bukanlah barang yang baru, bukanlah pembahasan yang baru sama sekali. Tapi bagi kalangan awam mungkin ini perlu diperjelas ya. Oke, saya tidak punya bahan presentasi ya, jadi saya mau ngomong lepas aja dengan mengacu pada beberapa tema yang ada dalam buku ini. Yang ingin saya singgung untuk pertama, bagian pertama yang ingin saya singgung dalam buku ini ialah seputar teori kebenaran. Teori kebenaran itu maksudnya, jadi kadang kita teman-teman ketika menyimak satu pernyataan, satu statement gitu ya, kadang kan kita ragu ini statement benar atau salah sih sebenarnya. Jadi ketika Anda mengatakan misalnya Indonesia adalah negara yang maju, kan itu pernyataan dalam bahasa logika itu namanya proposisi. Itu pernyataan benar atau salah? Iya kan? Ada orang bilang misalnya Islam itu agama yang benar. Itu pernyataan yang bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jujur, bisa bohong. Namanya proposisi dalam logika ya. Itu benar atau salah pernyataan itu? Dalam diskurs teologi pastinya tentu kalau ada orang bertanya Tuhan itu ada atau enggak ada, lalu kita jawab Tuhan itu ada. Pernyataan Tuhan itu ada, itu benar atau salah? Nah, sering kita dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut kebenaran dan kesalahannya, tapi kadang kita kebingungan dalam menentukan tolak ukur kebenaran itu sendiri. Kapan sih suatu pernyataan itu bisa dikatakan benar dan kapan kita katakan salah? Oh, pernyataan Anda benar, keyakinan Anda benar, apa yang Anda katakan benar, tapi tolak ukur kebenaran itu sendiri kadang kita tidak tahu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengulas itu secara singkat tentunya. Untuk yang lebih rinci silakan baca bukunya. Saya sengaja menyertakan pembahasan ini karena untuk menentukan apakah ini orang berpikir dengan keliru atau tidak, ya kan? Ini pikiran ini salah atau benar, kan kita harus tentukan terlebih dulu tolak ukur kebenaran itu sendiri apa, gitu ya. Ada banyak teori yang dikemukakan oleh para filsuf, terutama ya dalam konteks ini. Tolak ukur paling tidak ada 3 teori yang paling populer. Saya menyebutkan antara lain 4 atau mungkin bisa juga kita paparkan 4-4-nya sekaligus. Teori pertama mengatakan bahwa sesuatu itu, suatu pernyataan maksudnya, suatu pernyataan itu bisa dikatakan benar kalau dia jelas. Jadi kalau Anda bertanya, ada pernyataan nih, orang mengatakan pernyataan A, ini benar atau salah? Benar atau tidaknya itu tergantung kejelasannya. Kalau dia jelas, benar. Kalau tidak jelas, keliru kira-kira. Jadi tolak ukur yang pertama adalah kejelasan. Suatu pernyataan dikatakan benar kalau dia jelas, kalau misalnya tidak jelas berarti ya kira-kira keliru, kan barangkali begitu. Nah, tapi jawaban ini tidak memuaskan. Karena yang benar tidak selamanya jelas, sebagaimana yang jelas tidak selamanya benar. Saya sudah jelaskan di sana, saya tidak akan merinci lebih lanjut, silakan dibaca. Tolak ukur ini berlaku bisa kita terima kalau proposisi-proposisi yang kita maksud adalah proposisi-proposisi yang bersifat aksiomatik ya. Proposisi aksiomatik itu yang dalam logika disebut dengan qadhiyah badihiyah atau awaliyat. Proposisi-proposisi aksiomatik yang dia tidak membutuhkan penjelasan karena dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Contoh. Proposisi yang mengatakan setiap akibat itu butuh kepada sebab. Setiap akibat butuh kepada sebab. Itu jelas. Tidak perlu pembuktian. Tolak ukur, jadi saya bisa mengatakan proposisi yang mengatakan setiap akibat itu butuh kepada sebab, itu adalah proposisi yang benar. Apa tolak ukur kebenarannya? Kejelasan. Dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Keseluruhan itu lebih besar ketimbang sebagian. Itu juga jelas. Jadi kalau Anda melihat handphone ini secara keseluruhan, ada bagian misalnya baterai. Keseluruhan lebih besar dari sebagian. Jelaskan handphone sebagai sebuah keseluruhan itu lebih besar ketimbang baterainya, ketimbang memorinya, ketimbang apalagi misalnya LCD-nya dan lain-lain.
kita nih keseluruhan badan fisik kita, bagiannya adalah tangan. Kalau ada orang mengatakan keseluruhan lebih besar dari sebagian, tanpa membutuhkan bukti apa-apa, kita akan mengamini kebenaran proposisi itu. Itu namanya proposisi aksiomatik ya. Yang bisa kita tolak ukur kebenarannya bisa kita gunakan dengan kejelasan. Jadi ketika kita menjumpai proposisi-proposisi itu sebagai proposisi yang jelas kebenarannya, maka kita tidak memerlukan tolak ukur yang lain. Dia dikatakan benar karena jelas. Tapi sekali lagi, tidak semua proposisi bisa tergolong ke dalam proposisi aksiomatik itu. Apalagi proposisi aksiomatik itu jumlahnya sangat sedikit. Gitu ya, sangat sedikit. Oke, secara singkat begitu. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan tolak ukur kebenaran itu adalah kegunaan, manfaat. Dan ini yang banyak dianut oleh para pengusung mazhab pragmatisme. Jadi suatu pernyataan itu misalnya begini, pernyataan mengatakan surga itu ada. Benar atau salah pernyataan itu? Mengacu pada jawaban kelompok kedua ini, pernyataan itu bisa benar kalau dia bisa membawa manfaat. Bawa manfaat pragmatis gitu ya dalam konteks kehidupan manusia. Ada manfaatnya nggak sih kalau orang meyakini keberadaan surga? Oh ternyata ada manfaatnya, orang jadi termotivasi untuk berbuat baik, ya kan, beramal saleh, membantu sesama, ya kan, taat dengan aturan dan lain-lain. Oh berarti itu proposisi benar, gitu ya. Teori-teori pendidikan tertentu bisa yang terbukti bermanfaat dalam memajukan pendidikan itu bisa dikatakan benar menurut kelompok ini ketika dia bisa ketika dia bisa memberikan dampak yang positif, ketika dia memiliki kegunaan dan manfaat. Jadi kalau tidak memberikan manfaat, ya kalau suatu proposisi atau pernyataan itu tidak memiliki kegunaan, manfaat sama sekali, kita tidak bisa maknanya sebagai proposisi yang benar. Dan lagi-lagi seperti yang saya tegaskan di buku, tolak ukur kedua ini juga tidak banyak diterima oleh para sarjana. Nah, teori yang menurut saya tepat untuk dijadikan tolak ukur untuk menentukan benar tidaknya suatu pernyataan itu dua teori ini, yaitu teori konsistensi dan korespondensi. Singkatnya, teori korespondensi mengatakan bahwa benar tidaknya suatu pernyataan itu bergantung pada kesesuaiannya, sesuai atau tidaknya dia dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau sekarang saya mengatakan Tasori itu ganteng, itu pernyataan benar atau salah? Mengacu pada teori ini, pernyataan tersebut bisa dikatakan benar kalau dia sesuai dengan kenyataan. Pada kenyataannya Tasori ganteng atau bukan? Kalau pada kenyataannya dia ganteng, berarti pernyataan itu benar. Kalau ternyata itu bertentangan dengan kenyataan, berarti dia salah. Dan ini yang paling banyak dianut oleh para filsuf ya. Jadi benar atau salahnya suatu pernyataan bergantung pada kenyataan. Yang perlu kita catat adalah kenyataan yang dimaksud di sini bukan hanya kenyataan fisik, bukan hanya realitas fisik di alam luar, di alam semesta ini. Iya, kalau kita sekarang misalnya saya mengatakan bumi ini berotasi, para ilmuwan bisa membuktikan itu, dan itu sesuai dengan kenyataan. Berarti pernyataan bumi berotasi itu pernyataan yang benar. Laptop ini bagus, laptopnya ada di hadapan saya. Kalau benar dia kenyataannya bagus, berarti pernyataannya itu benar. Kalau bertentangan dengan kenyataan, berarti dia salah. Menurut teori korespondensi atau mutobakoh dalam bahasa Arabnya. Tapi sekali lagi yang perlu kita catat, kenyataan yang dimaksud bukan hanya kenyataan fisik yang ada di alam semesta. Kenyataan yang dimaksud juga berkaitan dengan kenyataan metafisik, ya, alam gaib. Subjek-subjek yang berupa sesuatu yang gaib gitu ya, juga bisa kita gunakan. Jadi ketika ada proposisi misalnya surga itu ada atau tidak, kan kalau menggunakan teori ini benar atau tidaknya pernyataan surga itu ada, itu kan proposisi pernyataan. Benar atau salahnya harus kita buktikan. Nah kalau mengacu pada teori ini surga itu ada, dia baru bisa dikatakan benar kalau dia sesuai dengan kenyataan. Tapi kan surga nggak ada di sini, nggak ada di alam semesta, nggak ada di alam luar yang kita saksikan. Tapi dia ada di alam gaib. Dari mana kita tahu? Dari informasi wahyu.
Dan wahyu itu sendiri sebagai salah satu sumber pengetahuan bisa dibuktikan kesahihannya, bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, pengetahuan yang berbasis pada wahyu itu. Saya kira itu membahas tentang epistemologi ya, kita tidak akan masuk ke sana lebih lanjut. Yang jelas itu inti dari korespondensi, dan yang selanjutnya dari konsistensi. Konsistensi ini kira-kira mengatakan bahwa benar atau tidaknya suatu pernyataan itu bergantung pada konsistensinya dengan premis-premis atau kesimpulan-kesimpulan yang mendahuluinya. Jadi kalau saya bilang sekarang Islam adalah agama yang benar. Oke, Islam adalah agama yang benar. Apa dasar yang kita gunakan untuk sampai pada kesimpulan Islam agama yang benar? Misalnya kita katakan Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Andai kata saya dan Anda sepakat dengan pernyataan itu, oke, berarti itu pernyataan yang benar. Islam memang agama yang dibawa oleh para nabi. Setiap agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah agama yang benar. Dan Anda juga sepakat misalnya dengan saya. Nah, premis-premis yang sudah kita sepakati sebelumnya, gitu kan, yang kemudian melahirkan kesimpulan Islam adalah agama yang benar. Nah, kesimpulan yang mengatakan Islam agama yang benar ini kan konsisten. Dalam arti selaras dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya yang sudah kita sepakati kebenarannya. Nah, dia bisa kita katakan benar berdasarkan konsistensinya itu. Nah, ini mengacu pada teori konsistensi. Jadi, benar atau tidaknya pernyataan itu bergantung pada konsistensinya dengan kesimpulan-kesimpulan atau pernyataan-pernyataan lain yang sudah disepakati kebenarannya. Dalam matematika itu juga bisa kita gunakan teori konsistensi ini ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya bisa berkesimpulan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, kesimpulan itu bisa saya katakan benar karena dia konsisten dengan bilangan hitungan-hitungan sebelumnya, gitu ya. Oke, saya tidak akan masuk lebih jauh karena harus membagi juga dengan pembicaraan seputar model-model kekeliruan berpikir yang dimuat dalam buku ini. Paling tidak yang mau saya singgung sekitar 2-3 atau kalau ada waktu banyak mungkin 4-5 paling banyak ya. Itu saya kira sampai di situ pembicaraan seputar teori kebenaran. Sekali lagi pembahasan ini penting dikemukakan karena beberapa kalangan, tentu sekali lagi bagi pengkaji filsafat sebetulnya ini bukan pembahasan yang baru sama sekali, tapi saya kira orang awam perlu tahu bahwa ketika Anda menyimak satu pernyataan, apakah dia benar atau salah, lihat 2 aspek tadi, paling tidak ya. Konsistensi dan korespondensi. Dia sesuai dengan kenyataan atau tidak? Kalau sesuai dengan kenyataan berarti benar. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan berarti keliru. Gitu kan? Itu saya kira paling mudah, tolak ukur paling mudah untuk mengukur benar atau tidaknya suatu pernyataan. Atau dengan teori konsistensi tadi. Silakan lebih rincinya silakan dibaca dalam buku ya. Oh maaf kalau bisa kurang terlalu jelas penjelasan ini. Sekarang saya mau menyinggung paling tidak yaitu tadi 3 atau 4 model kekeliruan berpikir yang sepertinya cukup sering kita jumpai dalam percakapan kita sehari-hari. Ada banyak sebetulnya model-model kekeliruan berpikir yang banyak kita jumpai itu, cuman saya kira sebagian besarnya sudah banyak dibahas orang. Nah, yang ini mungkin belum terlalu populer, tapi sadar atau tidak kita kadang terjebak dalam kekeliruan ini. Satu, sering kita mengukur benar salahnya suatu pandangan berdasarkan ketiadaan dalil. Jadi misalnya begini, ada orang misalnya berkata, ya, mazhab Sunni gitu ya, adalah mazhab yang benar. Misalnya si A mengatakan begitu. Mazhab Sunni atau saya katakanlah mengatakan mazhab Sunni adalah mazhab yang benar. Kemudian lawan bicara saya bertanya kepada saya, oh, apa dalilnya? Apa bukti kalau mazhab Anda, mazhab Sunni itu mazhab yang benar? Kemudian saya tidak bisa jawab. Nggak ada dalil. Saya tidak tahu dalilnya. Yang saya tahu mazhab Sunni ya mazhab yang benar. Dan itu diwariskan oleh nenek moyang saya, katakan begitu ya, keluarga saya, lingkungan saya. Saya tidak tahu dalilnya. Kemudian si B berkesimpulan, kalau begitu pandangan Anda salah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Jadi ketiadaan dalil dijadikan bukti akan kesalahan suatu pandangan. Jadi kalau kita bertanya kepada orang, apa itu buktinya? Apa itu dalilnya?
Kemudian dia nggak bisa jawab. Lalu kita simpulkan, berarti pandangan Anda salah. Pandangan Anda salah karena Anda tidak punya dalil, tidak punya argumen, tidak punya bukti untuk membuktikan kebenaran pandangan Anda. Atau saya misalnya punya pandangan nih, saya punya pandangan mazhab Sunni itu benar. Dan lawan bicara saya mengatakan mazhab Sunni itu salah, katakan begitu, ya. Saya punya pandangan mazhab Sunni ini kan namanya klaim, ya kan? Harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian ketika saya merasa tidak ada dalil yang bisa mematahkan pandangan saya, itu saya jadikan alasan untuk menetapkan kebenaran pandangan saya. Itu juga keliru. Ya, jadi ketiadaan dalil kesimpulannya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan apakah pandangan itu benar atau salah. Itu yang perlu kita catat ya. Sering itu kan cukup sering juga tuh ya. Kadang sudah saya jumpai ketika orang dialog, ayo apa buktinya itu? Apa dalilnya? Apa argumennya? Kemudian dia nggak bisa jawab. Ya berarti pandangan Anda salah. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya dalil. Kan keliru. Termasuk falasi ya. Termasuk falasi. Itu namanya appeal to ignorance. Gitu ya, appeal to ignorance. Jadi mengajak atau menyeru orang untuk menetapkan benar salahnya suatu pandangan berdasarkan ketidaktahuan dia akan dalil. Jadi ketiadaan dalil dijadikan salah satu bukti untuk menetapkan benar salahnya suatu pandangan, dan itu keliru. Karena sekali lagi yang perlu kita tekankan, benar atau salahnya suatu pernyataan, suatu statement, suatu klaim itu dibuktikan dengan dalil itu sendiri. Kalau dalilnya nanti sesuai dengan konsisten dengan kaidah-kaidah yang diberlakukan oleh para logikawan dan dia sesuai dengan kenyataan, maka bisa kita katakan itu dalil yang benar dan kesimpulannya benar. Tapi kalau tidak berarti kesimpulan itu clear. Gitu ya. Jadi tolak apa yang menentukan benar atau salahnya pada akhirnya adalah dalil itu sendiri, bukan ketiadaan dalil, ya, bukan ketiadaan dalil. Jadi andai kata saya mengatakan Tuhan ada, orang ateis bilang sama saya, ayo buktikan Tuhan, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Kemudian saya misalnya nggak bisa jawab, orang ateis itu mengatakan, ya berarti kalau gitu pandangan Anda salah. Gara-gara apa? Gara-gara saya tidak bisa membuktikan pandangan saya. Jadi ketiadaan bukti, ketiadaan dalil dijadikan dasar untuk menetapkan salah benarnya pandangan tertentu. Itu juga salah. Itu namanya appeal to ignorance. Ada ya di halaman berapa saya lupa, di buku ini ada uraiannya. Satu, kedua, burden of proof fallacy. Ini juga cukup sering. Sesat pikir, beban pembuktian. Burden of proof fallacy ada nanti di buku juga, di abjad yang berawal dari diawali dengan B aja ya, dilihat nanti di bukunya. Nah, ini contohnya begini nih. Ada orang mengklaim sesuatu. Misalnya kita ambil contoh yang lebih populer aja ya. Tuhan itu ada. Misalnya ya, ada orang si A mengatakan atau saya mengatakan Tuhan itu ada. Lawan bicara saya mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ya, Tuhan itu tidak ada. Nah, yang perlu kita ketahui, teman-teman, dalam ilmu debat itu, ketika kita mengklaim suatu pernyataan, beban pembuktian itu ada di pundak orang yang mengutarakan pernyataan. Jadi ketika saya mengatakan Tuhan ada, saya bertanggung jawab untuk menyuguhkan dalil atau argumentasi untuk membuktikan kebenaran pandangan saya. Jadi beban pembuktian itu ada di pundak saya sebagai orang yang mengemukakan pernyataan. Gitu ya. Nah, tapi ada kalanya, ini yang jadi masalah, sebagian orang ketika dia tidak mampu membuktikan kebenaran klaimnya, dia geser beban pembuktian itu kepada lawannya. Jadi kan lawan saya mengatakan Tuhan itu tidak ada. Kemudian karena saya tidak bisa misalnya membuktikan keberadaan Tuhan dengan dalil saya katakan kepada teman bicara saya, oke, kalau begitu buktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Buktikan kalau Tuhan tidak ada. Ketika dia tidak bisa memberikan jawaban, gitu kan, ketidakmampuan dia itu saya jadikan sebagai dasar untuk membenarkan pandangan saya. Berhubung Anda tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Dan itu klaim saya. Ada tuh orang yang suka pandang begitu. Jadi ketika dia punya pernyataan, dia nggak bisa membuktikannya dengan dalil, dia geser pembuktian dalil itu ke orang lain.
Ketika orang lain tidak mampu memberikan dalil atas pernyataannya, itu kita jadikan sebagai bukti bahwa pandangan kita benar. Karena orang lain yang punya pandangan berbeda tidak punya dalil. Itu namanya sesat pikir, beban pembuktian ya. Burden of proof fallacy itu maksudnya begitu. Jadi, dan itu juga cukup sering dijumpai oleh orang-orang awam ketika mengutarakan klaim-klaim tertentu, terutama dalam diskusi keagamaan. Mazhab saya adalah mazhab yang benar. Mazhab Syiah misalnya adalah mazhab yang benar. Kemudian temannya mengatakan, enggak, mazhab Syiah bukan mazhab yang benar. Ketika saya ditanya, apa bukti kalau Syiah itu mazhab yang benar? Saya misalnya tidak bisa jawab. Tapi saya geser beban pembuktian itu kepada teman saya, kepada lawan bicara saya, ayo buktikan kalau Syiah itu bukan mazhab yang benar. Kalau Anda tidak punya dalil, kalau Anda tidak bisa membuktikannya, berarti itu menjadi dasar bahwa Syiah adalah agama yang benar. Dan itu klaim saya. Jadi ketidakmampuan orang membuktikan klaimnya, saya jadikan sebagai dasar untuk membenarkan klaim saya. Dan itu juga keliru. Karena sekali lagi, ketika Anda mengutarakan suatu klaim, Anda yang bertanggung jawab untuk menyuguhkan dalil atas klaim Anda. Tidak boleh beban pembuktian itu Anda geser kepada lawan bicara Anda, dan ketika dia tidak bisa menjawab, Anda jadikan dasar untuk membenarkan klaim Anda. Itu keliru. Ya, itu keliru. 2. Saya nggak tahu nih, masih ini nggak waktunya? Masih panjang nggak waktunya ya? 2 ya. Panjang, Mas. Tahan dulu, minum dulu nih, santai nih. Kemudian selanjutnya, ini sebenarnya banyak ya teman-teman, kekeliruan-kekeliruan berpikir itu yang lebih banyak lagi saya kira ada memang, cuman nggak saya singgung karena sering disinggung oleh banyak orang. Mungkin yang tadi itu mungkin agak jarang ya, jadi saya sengaja ambil beberapa sampel kekeliruan berpikir yang jarang dibahas barangkali begitu. Itu baru 2 ya. Kemudian yang ketiga nih, fallacy of post hoc, atau dalam bahasa Latin, saya nggak tahu pelafalan Latinnya yang tepat kayak gimana, ada juga di buku, post hoc ergo propter hoc. Itu pelafalan harfiahnya begitu, tapi pelafalan Latinnya persis saya nggak tahu ya. Tapi dalam beberapa buku disebutnya fallacy of post hoc. Fallacy of post hoc tuh begini nih. Jadi Anda menyimpulkan bahwa sesuatu itu adalah sebab bagi sesuatu hanya karena yang satu terjadi setelah yang lain. Saya beri contoh sederhana. Contoh yang lebih konkret yang baru belakangan ini diributkan oleh beberapa orang ya. Misalnya, sekarang kan ada vaksinasi ya, ya kan mulai. Nah, saya suka baca tuh beberapa berita orang yang setelah divaksin kemudian misalnya kira-kira berapa hari ya? Beberapa hari yang lalu lah ada kabar orang yang meninggal setelah divaksin. Ya kan? Kemudian di beberapa negara juga ada beberapa laporan setelah divaksin kemudian mengalami gangguan fisik tertentu lah. Entah itu apa gitu ya. Itu soal apa namanya? Saya nggak terlalu menangkap jelas itu penyakitnya apa. Jadi setelah divaksin kemudian dia mengalami gangguan fisik tertentu atau kita katakan meninggal. Orang setelah divaksin, vaksin COVID itu yang sekarang mulai digunakan, orang setelah divaksin kemudian meninggal. Lalu kemudian kita berkesimpulan, gara-gara orang meninggal setelah divaksin, padahal di luar sana banyak orang divaksin dan sehat-sehat aja, kita berkesimpulan bahwa hanya karena ini terjadi setelah ini, kita simpulkanlah bahwa ini adalah sebab bagi ini. Jadi dia meninggal itu sebabnya adalah vaksin. Vaksin dijadikan sebab di balik kematian seseorang. Padahal di luar sana ada banyak kasus orang yang divaksin dan sehat-sehat aja. Nah, Anda menyimpulkan bahwa A itu menjadi sebab bagi B hanya karena si B ini terjadi setelah A. Hanya karena ini terjadi setelah ini. Itu namanya fallacy of post hoc. Dan itu juga cukup sering ya. Jadi misalnya malam ini, misalnya sekarang malam minggu nih, andai kata di suatu kampung misalnya ada anak-anak muda yang mabok-mabokan lah gitu katakan, judi lah katakan begitu, ya kan?
kemudian besoknya misalnya ambruklah itu kampung, terkena gempa, itu tsunami atau apalah. Kemudian kita simpulkanlah bahwa ya gara-gara pemuda itu malam melakukan ini, terjadilah gempa. Jadi Anda menyimpulkan bahwa perilaku orang-orang tadi dijadikan sebab hanya karena dia terjadi sebelum kejadian itu. Jadi hanya karena dia terjadi setelah ini, maka ini dijadikan sebab bagi ini. Hanya karena terjadi apa setelah itu. Itu namanya falasi opus hoc. Banyak sekali contoh-contohnya ya. Misalnya, apalagi orang-orang yang percaya dengan dunia mistis tuh. Misalnya Anda misalnya, nauzubillah misalnya mengalami kecelakaan. Setelah menabrak kucing. Kan itu juga sering ya. Jadi setelah menabrak kucing, saya mengalami kecelakaan. Jadi menabrak dan kemudian saya bersimpulkan bahwa kecelakaan yang saya alami itu disebabkan oleh penabrakan kucing. Gara-gara ini terjadi setelah ini, saya simpulkanlah bahwa ini adalah sebab bagi ini. Itu namanya falasi opus hoc. Dan itu juga keliru. Kenapa? Karena untuk batu itu sebab bagi yang lain tentu tidak sesederhana itu ya. Bukan hanya soal keberiringan atau keberurutan semata. Hanya karena B terjadi setelah A, kemudian kita simpulkan bahwa A itu menjadi sebab bagi B. Gitu ya. Itu kan cukup sering kita jumpai ya. Kemudian selanjutnya itu 3, keempat tentang hipotesa yang bertentangan dengan fakta. Hypothesis contrary to fact. Itu juga ada uraiannya ya. Nah ini contohnya begini. Ada orang mengandaikan, jadi mengemukakan satu hipotesa. Hipotesa itu artinya pengandaian ya. Seandainya dulu kamu tidak menikah dengan perempuan ini, niscaya kamu sekarang akan jadi orang kaya. Padahal nggak ada jaminan juga. Gitu kan? Kan itu cukup sering ya. Orang mengaitkan satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, tapi dasarnya hanya spekulasi semata. Oh ya Allah, tasori itu ya. Kalau seandainya dia sejak dulu sekolah di pesantren, ya kan, kemudian dia nyantri dengan nyantri di pondok pesantren tertentu misalnya, sekarang udah jadi ustadz dia, udah jadi kiai dia, udah jadi penceramah terkenal. Padahal kan nggak ada jaminan juga, ya kan? Jadi faktanya menunjukkan Mas Tasori itu dulu misalnya nggak sempat masuk pesantren. Lalu kita andaikan, ya Allah seandainya dia masuk pesantren, niscaya sekarang dia akan menjadi ustadz, menjadi penceramah, menjadi kiai, menjadi mubaligh yang fasih berceramah, mahir berdalil dan lain-lain, ya kan? Padahal kenyataannya dulu, misalnya ya, saya nggak tahu, beliau itu nyantri sebenarnya. Cuma ini sebagai contoh aja ya. Dulu dia tidak sempat menyantri, saya andaikan dia menyantri, dan kemudian berdasarkan hipotesa atau pengandaian itu, saya kaitkan dengan sesuatu yang tidak punya keterkaitan sama sekali dengan pernyataan itu. Jadi andai kata Tasori itu dulu nyantri, apakah ada jaminan dia akan menjadi kiai? Kan nggak juga. Kan nggak juga gitu ya. Saya beri contoh lain nih. Saya para pengusung khilafah. Dan saya jadikan juga contoh di buku itu. Seandainya dulu khilafah itu tidak runtuh, niscaya dia akan menjadi sistem pemerintahan yang ideal di zaman sekarang. Kenyataannya membuktikan, faktanya menunjukkan khilafah itu sudah runtuh. Tahun 1924 ya, seingat saya. Kenyataan sejarah membuktikan khilafah sudah runtuh. Anda mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi itu dengan kebalikannya. Jadi Anda mengandaikan andai kata khilafah itu tidak runtuh, dan kemudian Anda katakan niscaya dia akan menjadi sistem yang ideal yang bisa kita terapkan di zaman sekarang. Padahal kalaupun khilafah itu tidak runtuh, kalaupun benar khilafah tidak runtuh, tidak ada jaminan dia akan menjadi sistem pemerintahan yang ideal di zaman sekarang. Karena tidak ada keterkaitan yang logis antara kedua bagian proposisi itu.
gitu ya. Tidak ada keterkaitan yang logis. Itu namanya proposisi hipotetis. Proposisi hipotetis itu proposisi yang biasanya digabung dengan kata jika dan maka, atau yaitu jika khilafah itu dulu tidak runtuh, niscaya atau maka dia akan menjadi. Jika maka, itu biasanya proposisi hipotetis begitu. Dan kata para logikawan, ketika kita ingin melahirkan satu kesimpulan dari proposisi hipotetis semacam itu, kita harus jelaskan sisi keterkaitannya secara rasional, gitu ya. Ada nggak keterkaitan yang logis antara ketidakruntuhan khilafah dengan kenyataan yang mengatakan khilafah adalah sistem pemerintahan yang ideal zaman sekarang? Nggak ada. Itu hanya spekulasi semata, bukan keterkaitan yang rasional antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Itu juga cukup sering menurut saya. Seandainya kalau dulu saya sekolah ke Eropa, saya kayaknya sekarang udah jadi gitu kan. Padahal nggak ada jaminan juga. Jadi kalau Anda dulunya tidak sekolah ke Eropa, ya sudah, itu kenyataannya begitu. Ketika Anda mengandaikan, seandainya dulu saya sekolah ke Eropa, niscaya sekarang saya akan gitu ya. Itu hanya spekulasi semata. Itu juga keliru. Itu namanya spekulatif fallacy. Ada juga yang namanya spekulatif fallacy karena dia kekeliruan berpikir yang didasarkan pada spekulasi. Atau yang kalau saya tulis di buku itu hypothesis contrary to fact, gitu ya. Oke. Kemudian terakhir, ini juga cukup sering nih, ya kan? Cara berpikir yang oversimplifikatif. Cara berpikir oversimplifikatif itu seringkali orang melihat satu persoalan, ini sebabnya banyak, sebabnya kompleks, ya kan? Tidak cuma satu, tapi dia kerucutkan menjadi satu. Dia pengen menyederhanakan masalah gitu kan. Pada masalah ini sangat kompleks, sebabnya sangat beragam, tapi dia anggap ini mah gara-gara inilah. Gitu ya. Gara-gara ini nih maka terjadi begini. Contoh ya. Apa misalnya ya yang saya berikan contoh di ini tuh. Cara berpikir yang simplifikatif itu. Misalnya ya. Ini juga contoh yang saya sertakan juga. Arsenal itu ya, saya pengagum sepak bola, pengagum klub Arsenal, banyak netizen yang berpandangan bahwa kemerosotan performa Arsenal itu disebabkan karena hilangnya peranan Mesut Ozil di lapangan hijau. Ketika Ozil diputuskan untuk menyingkir dari skuad, turunlah drastis permainan itu. Padahal dalam permainan sepak bola yang perlu kita akui bersama adalah indah tidaknya permainan itu kan tidak hanya bergantung pada satu orang aja. Sebabnya banyak, ya kan, kekompakan tim, ya kan, kemudian. Jadi gak cuman Ozil yang menyebabkan menurunnya performa Arsenal itu. Tapi kan ada sebagian orang mengatakan gara-gara Ozil nggak main nih aslinya jadi begini. Ya kan? Jadi padahal sebabnya banyak, sebabnya kompleks, bisa jadi karena pelatihnya, bisa jadi karena memang teamwork-nya, ya teamwork antara anggota pemainnya yang kurang bagus, bisa jadi karena strategi, bisa jadi karena ini, bisa jadi karena itu. Ini sebab yang kompleks kita kerucutkan menjadi satu sebab dan kita simpulkanlah bahwa ini tuh gara-gara ini, maka terjadi ini. Padahal sebabnya banyak, gitu ya. Padahal sebabnya kompleks. Itu namanya oversimplification. Jadi kita terlampau menyederhanakan masalah. Masalah ini adalah masalah yang kompleks, sebabnya banyak, tapi kita kerucutkan menjadi satu aja. Ada perempuan misalnya hidupnya berubah drastis. Yang tadinya misalnya saleh, kemudian hidup dalam dunia kegelapan. Kamu nih, gara-gara lepas jilbab, kamu menjadi hidupnya kayak gini. Jadi hanya karena tidak menggunakan jilbab dijadikan sebab, gitu kan, atas sesuatu yang sebetulnya sebabnya banyak, gak memakai jilbab. Kan kita sering tuh menyimpulkan begitu. Ini persoalan yang kompleks, sebabnya banyak, tapi kita kerucutkan menjadi satu, seolah-olah sebabnya itu hanya terhimpun pada satu sebab itu saja.
Itu namanya oversimplification, gitu ya. Itu cara berpikir yang oversimplifikatif, cara berpikir yang terlampau menyederhanakan masalah, padahal masalahnya sendiri adalah masalah yang kompleks. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu tentang kekeliruan berpikir yang termuat dalam buku ini. Saya cuma sampai di situ ya, teman-teman. Saya cuma uraian sampai di situ. Silahkan selebihnya bagi yang ingin penjelasan yang lebih rinci dan detail untuk membaca bukunya. Nah, sekarang bagi yang memiliki pertanyaan terkait salah satu bagian tertentu dari buku, barangkali silahkan diajukan. Kalau bisa, tolong jangan susah-susah ya, karena ini malam minggu. Ya, untuk teman-teman silakan yang ingin bertanya mengenai buku Logical Fallacy ini, silakan. Bisa nyalakan mikrofonnya atau melalui chat. Kita tunggu ya, Mas. Biasanya banyak banget yang bertanya. Tolong jangan susah-susah ya. Nah, ini ada pertanyaan di YouTube, tapi menanyakan bagaimana untuk pembelian buku Logical Fallacy ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin yang ingin membeli buku ini itu bisa melalui nomor 0812 1354 8000 atau melalui marketplace. Pelan-pelan dong, nyebutinnya pelan-pelan itu. Orang nggak bernyatet. Bisa dijeda. 0812 1354 8000. Nah, itu buat teman-teman yang ingin memesan melalui WhatsApp. Nah, yang ingin melalui marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee itu bisa cari langsung judul bukunya Logical Fallacy Muhammad Nuruddin. Nah, di situ nanti ada silakan pesan dan nanti itu harganya variatif. Ada yang diskonnya sekian, ada yang harga asli dan insya Allah buku ini original karena eksklusif karena ada di penerbit Kaira saja. Oke teman-teman. Ini nggak ada di Mesir, Mas. Nggak. Jadi ada sebagian teman-teman di Mesir suka nanya, kapan buku ini diterbitin di Mesir. Jadi saya jawab sekali lagi ya. Jadi buku ini nggak diterbitin di Mesir, hanya eksklusif di Kaira, ya kan? Ya benar. Jadi buku ini eksklusif di Kaira dan buat teman-teman yang di luar negeri kayak di Mesir yang ingin membeli bukunya itu bisa kayak kemarin itu ada banyak juga yang beli melalui Kairanya langsung. Itu ada dengan ekspedisi khusus. Nah ya untuk teman-teman yang ingin bertanya dititip ke yang mau pergi ke sana. Ya, bisa dititip atau juga bisa pembeliannya itu gabung. Biasanya teman-teman gabung pembeliannya langsung banyak. Nah, di situ bagi-bagi ke teman-temannya. Baik, tanya Mas Tosori. Oh ya, siap. Ustadz, silakan. Begini, tadi itu jika sama maka itu kan menarik sekali. Apa ya madorotnya dari menggunakan jika atau maka itu? Karena saya nemukan hadis ya. Fa inna lau taftaha amala syaiton. Sesungguhnya jikalau kan gitu ya. Kalimat lau itu akan membuka pintu setan ya. Dari sisi falsafi apa? Dari sisi falsafi itu kira-kira apa itu? Madorot yang ada ketika kita menggunakan apa tadi itu yang jika itu tadi kan ada dua yang saya ngikutin itu, yang satunya jika kemudian terlalu menyederhanakan faktor-faktor itu ya. Nah itu saja, karena itu saya kira itu sudah dijangkau oleh apa hadis Nabi, karena itu akan buka perbuatan setan itu lau itu saja kira-kira. Nah, karena saya ingin tahu lebih dalam itu apa masalahnya dari segi berpikir kan gitu. Kok kemudian Nabi itu bilang begitu. Monggo, minta petunjuknya. Iya, gimana Mas? Mau dihimpun dulu atau langsung dijawab? Mungkin langsung jawab aja ya Mas ya.
biar langsung kena. Oke, saya jawab Mas ya. Ya, istilah jika dalam logika, jika maka yang termuat dalam proposisi hipotetis atau qadhiyah syartiyah, tentu konteksnya bukan berandai-andai dalam arti menolak takdir Tuhan, Mas. Jadi kan pengandai-andaian yang dilarang oleh Nabi yang kemudian bisa membuka pintu dan bisikan setan itu kan pengandaian yang seolah-olah kita menolak kejadian yang sudah terjadi, ya kan? Saya kira konteksnya berbeda ya. Yang satu dalam logika kita menguji kebenaran suatu pernyataan, gitu ya. Sementara dalam konteks hadis, dalam hadis yang dilarang itu pengandaian yang kemudian berkonsekuensi pada ketidakterimaan atas takdir tertentu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, gitu ya. Saya kira itu konteks yang berbeda. Pengandaian yang satu berbeda dengan pengandaian yang lain. Pengandaian yang Anda maksud, yang dikecam dalam hadis adalah pengandaian yang bisa menimbulkan dampak negatif, gitu kan. Antara lain dampak negatifnya ketika orang berandai-andai, ya dia tidak puas dengan takdir Tuhan, gitu kan. Dia tidak, bahkan boleh jadi orang memprotes ketetapan Tuhan, gitu ya. Saya kira itu jauh, itu terlalu jauh untuk ditarik ke dalam persoalan proposisi dalam logika ya. Pengandaian dalam logika itu yaitu hanya sebatas mengaitkan satu proposisi dengan proposisi yang lain. Mengaitkan antara A dengan B. Saya beri contoh begini. Jika misalnya ya, contoh yang misalnya begini. Jika Islam adalah agama yang benar, maka niscaya semua orang yang memeluk Islam akan menjadi orang benar. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua orang yang menganut Islam bisa menjadi orang benar. Kesimpulannya Islam bukan agama yang benar. Oke, ada orang misalnya berpandangan begitu. Itu kesimpulan yang dia tarik begitu. Kesimpulan mengatakan Islam bukan agama yang benar, dasarnya itu proposisi tadi. Yang satu proposisi hipotetis mengatakan jika Islam adalah agama yang benar, maka niscaya semua pemeluknya akan menjadi orang yang benar. Tetapi tidak semua pemeluk Islam adalah orang yang berakhlak benar. Kesimpulannya Islam bukan agama yang benar. Anda coba lihat. Orang bisa menyimpulkan bahwa Islam bukan agama yang benar dengan mengandaikan keterkaitan antara proposisi ini dengan proposisi ini. Dan saya sebagai lawan bicara dari orang tersebut bisa menggugat kebenaran dari kesimpulan tersebut dengan mengajukan proposisi yang berbeda. Nah, dalam logika itu biasanya ketika ada orang mengaitkan satu proposisi dengan proposisi yang lain, itu harus dijelaskan wajhul mulazamah. Wajhul mulazamah itu artinya sisi keterkaitan. Sisi keterkaitan antara anteseden dengan konsekuen, antara muqaddam dengan tali. Anda bisa nggak menjelaskan apa keterkaitan yang logis, yang rasional di balik pernyataan Islam adalah agama yang benar dengan semua orang yang memeluk Islam akan menjadi orang benar. Ada keterkaitan atau enggak? Enggak ada keterkaitan. Oleh karena itu kesimpulan Anda kesimpulan yang cacat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya secara logis, gitu ya. Anda menyimpulkan Islam bukan agama yang benar hanya karena Anda mendasarkan pandangan Anda pada keterkaitan proposisi itu tadi. Jika ini maka ini. Ada keterkaitannya atau enggak? Kalau Anda tidak bisa membuktikan keterkaitan itu, atau ketika saya bisa membatalkan keterkaitan itu, maka juga terbatalkan. Otomatis kesimpulan Anda juga cacat. Gitu kan? Kan itu bukan pengandaian dalam konteks hadis Nabi yang tadi disebut itu ya. Itu kan hanya sekedar mengaitkan antara proposisi ini dengan proposisi ini. Ada keterkaitan atau enggak? Kalau enggak ada keterkaitan, saya bisa menolak kesimpulannya. Kalau misalnya ada keterkaitan, mari kita diskusikan di mana sisi keterkaitan itu. Gitu ya. Jika apalagi misalnya contoh jika Tuhan itu ada, maka niscaya di dunia ini tidak ada kejahatan. Tetapi kejahatan ada. Kesimpulannya Tuhan tidak ada. Coba. Ya kan? Orang berkesimpulan Tuhan tidak ada. Dasarnya adalah premis-premis tadi. Proposisi hipotetis yang pertama tadi itu ya. Yang kemudian yang selanjutnya itu namanya proposisi eksepsionis. Yang tetapi
kejahatan ada, itu proposisi eksepsionis. Kan dalam konteks itu kita hanya berusaha untuk menguji keterkaitan antara ini dengan ini, bukan dalam konteks pengandaian. Jadi saya kira kalau pertanyaannya ada mudorot atau tidaknya dalam konteks pengandaian jika maka, itu yang nggak ada, karena dalam logika kita hanya sebatas menguji keterkaitan antara proposisi A dengan proposisi B yang disambung dengan jika dan maka itu, gitu ya. Nah, orang mengatakan begitu, jika Tuhan ada maka di sini tidak ada kejahatan. Bagi orang yang berkesimpulan demikian, yang berkesimpulan Tuhan tidak ada dengan dasar premis tadi, Anda bisa membuktikan nggak keterkaitan antara keberadaan Tuhan dengan ketiadanya kejahatan? Bisa membuktikan nggak? Apakah kalau ada kejahatan itu lantas Tuhan menjadi tidak ada? Mari kita diskusikan, gitu. Karena itulah dalam logika itu. Jadi ketika ada orang mengutarakan satu proposisi dalam bentuk proposisi hipotetis, gitu ya, yang disambung dengan jika dan maka, dia harus menjelaskan keterkaitan antara proposisi yang satu dengan yang lain, antara anteseden dengan konsekuen. Kalau keterkaitan itu bisa dibuktikan secara logis, secara rasional, kesimpulannya bisa kita terima. Tapi kalau tidak ada, seperti halnya dua contoh yang saya sebutkan tadi, berarti kesimpulannya juga cacat. Sekali lagi, konteksnya bukan pengandaian dalam arti pengandaian yang dikecam oleh hadis Nabi. Tapi ini pengandaian dalam arti mengaitkan proposisi ini dengan proposisi ini, dan kemudian kita uji ada atau tidak sisi keterkaitan antara kedua bagian proposisi ini, anteseden dan konsekuen ini. Yang kalau ada maka kesimpulannya bisa kita terima, kalau tidak ada maka kesimpulannya bisa kita batalkan, gitu ya. Jadi saya kira tidak ada keterkaitan antara larangan pengandaian dalam hadis yang tadi disebutkan dengan pengandaian dalam rumusan-rumusan bangunan silogisme logika, ya. Karena pengandaian ini dalam arti pengandaian seperti tadi. Saya kira itu ya, Mas, jawabannya. Mas Tasari, jawabannya. Yo, terima kasih banyak Mas Nurudin. Ini untuk Ustadz Mahfud Ali udah mengangkat tangan. Silakan jika ingin bertanya, aktifkan saja mikrofonnya. Atau siapapun yang ingin bertanya, itu untuk Mas Jajuli ya. Mas Jajuli, silakan aktifkan mikrofonnya, Mas. Waalaikumsalam, Mas Rudin. Ya, waalaikumsalam. Menarik sekali, agak telat saya ini ngikuti dari tadi. Mungkin dari saya sudah baca nih. Bukunya udah tuntas, Mas, saya baca semalam. Alhamdulillah, makasih ya. Udah udah kapan hari itu saya sudah siapkan nulis resensinya. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang kekacauan bentuk, kekacauan pikir gitu. Cuma sependek bacaan saya, Mas, ini kan dikupas dengan berbicara tentang benar salah gitu ya. Yang salah satu yang saya tulis di resensi saya itu adalah, mungkin ini usul aja sih, saran sebagai penikmat buku aja. Seandainya awal itu tegas membedakan antara benar secara kebenar ini kan, kalau saya boleh mengutip dalam bahasa Inggris itu ada true and false. Yeah. Benar secara logika itu adalah true, dan benar dan lawan katanya itu adalah false. Kemudian ada benar secara moral. Ya, itu ada right and wrong. Wrong. Ya. Yeah. Benar. Kemudian ada benar secara konvensional. Secara secara kesepakatan. Itu ada correct and discorrect. Nah, ini mungkin contoh-contoh yang disajikan dalam buku ini campur. Ada beberapa contoh yang benar, disajikan benar secara true and false, logically true and false, dan ada benar secara moral, serta ada benar secara agreement. Banyak contoh yang di dalam. Cuma mungkin bagi pembaca yang lain, kalau misal di awal nih bahwa
ada semacam penegasan begitu, karena kalau kita bicara benar salah ini kan harus tegas kita. Ini benar secara logika, misalkan dalam bahasa Inggris, 1 tambah 1 itu adalah 2. 1 tambah 1 adalah 2 itu adalah true, adalah benar secara logis. Tapi kalau 1 tambah 1 itu hasilnya 2 tapi dari nyontek, itu salah. Salahnya itu secara moral. Berarti 1 tambah 1 adalah 2 tapi hasilnya salah, itu adalah wrong. Jadi kalau saya sering kalau sama anak-anak kalau diskusi itu, it is true but it's not right. Ini benar secara logika tapi salah secara moral. Nah, gitu sebagai saran aja sih. Overall that's really awesome. Saya suka bukunya Mas Rudin. Ya, terima kasih. Kawan-kawan semua. Terima kasih. Siap. Makasih Mas Jajuli, terima kasih banyak Siap. sarannya. Mau ditanggapin Kak, Mas Nurudin? Silakan. Boleh nih, biar saling kenal nih kan gitu. Iya, siap kan dimana biar saling kenal juga. Ada kesempatan main dong kemana? Nanti tak bukakan diskusi di sini di kampus saya nanti. Iya. Mas kalau boleh tahu tinggal di mana, Mas? Saya di Malang, Mas. Saya ya bantu-bantu ngajar lah. Oh, di Malang ya. Iya. Ya, saya setuju bahwa kebenaran itu ada banyak spektrumnya ya. Jadi benar secara logik, ada benar secara moral, benar secara agama juga barangkali, benar secara apa yang tadi saya sebutkan secara konvensional. Jadi memang benar itu. Tapi kan saya sebetulnya dalam buku ini tidak ingin terfokus lebih jauh dalam soal itu. Tidak ingin, karena ini kan bukan buku filsafat sebenarnya. Bukan buku filsafat yang secara khusus menjelaskan tentang teori kebenaran gitu ya. Itu hanya sebagai ya semacam pengantar aja, ala kadarnya gitu ya, pengantar ala kadarnya. Jadi pembicaraannya masih umum gitu kan, dan memang lebih menukik pada aspek pada sisi logika. Jadi benar salah secara logik gitu ya, secara logika. Yang saya kemukakan memang hanya mengkerucut pada sisi logika aja, karena buku ini membahas tentang logical dari namanya saja kita ingin berbicara tentang dunia logik gitu ya, logical fallacy. Maka ketika saya menyinggung benar salah sekalipun, benar salah yang saya maksud harus tertuju pada dunia logik itu gitu ya. Jadi benar salah menurut penilaian ilmu logika gitu ya. Dan seingat saya sih nggak tahu ya, ada atau nggak contoh-contoh yang bisa diperdebatkan kebenaran dan kesalahannya dalam uraian saya terkait tentang teori kebenaran itu gitu ya. Ya tapi ala kulli hal kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada, sekali lagi itu hanya saya menyertakan pembahasan itu hanya sebatas pengantar ala kadarnya, agar orang punya panduan. Ini kan di buku ini, di lembaran buku ini sering kita mengatakan ini pernyataan ini benar, ini salah. Mungkin orang bertanya-tanya, ini tolak ukurnya apa sih secara logika gitu ya. Pernyataan ini benar atau salah, tolak ukurnya apa sih? Ya udah saya jelaskan di awal gitu kan, bahwa paling tidak menurut para logikawan atau para filsuf gitu ya, teori kebenaran itu ada tolak ukurnya A, B, C, D. Dan saya memilih 2 teori yang dari keempat teori yang saya sebutkan itu gitu ya. Agar orang punya panduan yang jelas dan mudah untuk menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah secara logika. Adapun secara moral, secara agama, secara konvensional, dan aspek-aspek yang lain, memang saya tidak berniat untuk memasuki itu. Meskipun saya setuju bahwa ya itu tadi, kebenaran itu banyak spektrumnya gitu ya. Ya gitu. Sekali lagi terima kasih Mas. Kalau saya kadang suka terharu kalau ada yang benar-benar menghatamkan. Terima kasih. Tuntas catatan-catatannya saja nih Mas. Oh iya. Ya. Alhamdulillah lah. Baik. Ada buku selanjutnya nanti yang memperjelas ini ya. Ditunggu aja ya Mas Sorry ya. Boleh dong. Boleh. Ada buku selanjutnya, judulnya Ilmu Debat, sekarang sedang proses. Ditunggu teman-teman. Proses ya. Ya.
Insya Jadi kan Allah. ada ya uraian di buku ini tentang teknik berdebat secara singkat ya, membangun argumen yang baik itu kayak gimana. Nanti uraian lebih rincinya dengan berbagai istilah yang ada dalam ilmu debat. Nanti insya Allah akan dipaparkan di buku selanjutnya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dikasih Tunggu. kemudahan. Baik, Ya. ini juga ada pertanyaan dari chat dari Ustadz Iman J. Dalam buku-buku menyatakan bahwa masalah yang besar perlu dilihat mudah untuk ditempuh. Adakah tergolong oversimplification? Mohon pencerahan, Ustadz Nuruddin. Mas sorry, Ustadz Imam J itu dari Malaysia. Salam hangat, salam kenal dari Oke. Malaysia katanya. Oh ya, salam hangat untuk Ustadz Iman J dari kami semua. Semoga selalu baik-baik saja. Dan untuk Mas Nuruddin bagaimana? Baik-baik saja, oke. Apa sih pertanyaannya kurang jelas gitu ya? Dalam buku-buku menyatakan bahwa masalah yang besar perlu dilihat mudah untuk ditempuh. Adakah tergolong oversimplification? Mohon pencerahan, Ustadz. Masalah yang besar tadi apa, Mas? Dalam buku-buku menyatakan Oh bahwa iya ya. masalah yang besar perlu dilihat mudah untuk ditempuh. Adakah Oh, iya. Maksudnya. Iya. Bagaimana, Ustadz? Ya sebagai sebuah penyikapan individual, sebagai sebuah penyikapan pribadi, sebenarnya itu hal yang sah ya. Anda memandang ada persoalan yang besar, kemudian Anda memandangnya sebagai persoalan yang remeh-temeh. Itu sebagai sikap yang sah. Bahkan dalam beberapa kasus penyikapan demikian bisa menenangkan batin kita ya kan. Tidak terbebani dengan masalah. Tapi konteks pembicaraan saya dalam buku ini bukan itu. Gitu ya. Jadi soal apa ketika ada masalah kita ditimpa masalah yang besar, kan ada orang bijak mengatakan begini, besar tidaknya masalah itu bergantung pada penyikapan batin kita terhadap masalah itu. Semakin kita memandang masalah itu besar, semakin besarlah dia. Semakin kecil kita memandang masalah itu, betapapun besarnya dia, masalah itu akan terasa kecil gitu ya. Sebagai sebuah penyikapan pribadi gitu ya, penyikapan yang sifatnya subjektif tentunya itu sah gitu ya. Tapi pembicaraan kita bukan soal itu. Pembicaraan kita adalah ada orang yang terkadang melihat satu permasalahan yang kompleks nih. Misalnya ya, majunya suatu negara. Coba, sekarang saya tanya, negara itu bisa maju sebabnya apa aja? Oh banyak sekali. Banyak sekali. Dari mulai pemerataan ekonomi, ya kan, kemudian pendidikan, kemudian apalagi solidaritas sosial, banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi kemajuan suatu negara. Tapi kadang ada orang yang suka berpikir oversimplifikatif dengan mengatakan begini, oh Indonesia itu kalau seandainya masyarakatnya rajin membaca semua, oh, pasti di negara yang maju. Ya kan ada orang yang berpikir kayak gitu kan. Ya Allah orang Islam itu. Nih kan ada orang begini, orang Islam itu kalau rajin sholat sunnah, sholat duha nih, jadi orang kaya semua itu. Kalau orang rajin sholat duha itu jadi orang kaya semua. Kan ada orang cara berpikir begitu kan. Padahal Anda ketika ingin menjadi orang kaya kan gak cuma sholat duha. Ya ada kerja keras, ya menabung. Iya, itu salah satu yang bisa mempengaruhi ya kan hubungan kita dengan yang Maha Kuasa. Bisa mempengaruhi. Tapi kan bukan itu satu-satunya sebab. Nah, yang saya sorot adalah orang-orang yang punya cara berpikir semacam itu. Melihat persoalan yang kompleks, sebabnya beragam, tapi dia kerucutkan menjadi satu gitu kan. Oh ini mah kalau seandainya begini pasti begini nih. Padahal belum tentu juga, karena sebabnya itu banyak gitu. Iya sekarang misalnya, perempuan misalnya ya dalam suatu negara tingkat pemerkosaan perempuan itu meningkat. Kemudian Anda katakan begini, ya Allah, itu perempuan tuh kalau berjilbab semuanya nggak bakal ada pemerkosaan. Misalnya kan ada orang cara berpikir begitu. Jadi dia pandang bahwa jilbab itu menjadi sebab yang paling berpengaruh dalam keterjagaan wanita. Padahal kan nggak juga. Faktanya menunjukkan banyak juga orang-orang berjilbab kemudian diperkosa gitu kan. Gitu kan. Jadi cara berpikir oversimplifikatif itu ya itu yang saya maksud ya. Jadi memandang persoalan yang kompleks, sebabnya beragam, gitu ya. Tapi kemudian kita kerucutkan menjadi satu dalam sebab tertentu saja. Itu cara berpikir jelas keliru dong. Itu namanya Anda terlampau menyederhanakan masalah, gitu loh. Terlampau menyederhanakan masalah. Seandainya
orang-orang Indonesia itu pada hafal Quran, niscaya Islam akan menjadi agama yang maju. Coba Anda bisa menerima kesimpulan ini? Jadi Islam itu bisa menjadi agama yang maju hanya karena anak-anaknya menghafal Quran. Saya tidak mengatakan menghafal Al-Quran itu tidak akan berperan dalam kemajuan, enggak juga. Artinya kita sepakat itu hal yang positif gitu ya. Tapi apakah itu menjadi sebab yang paling utama dan paling berperan besar dalam kemajuan umat Islam? Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi kemajuan suatu agama, suatu umat tentu bukan hanya soal hafal kitab suci atau tidak kan? Sebabnya kan banyak. Tapi ada orang yang punya cara berpikir oversimplifikatif itu. Orang yang berpikirnya itu terlampau menyederhanakan masalah. Sehingga dia melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang salah. Gitu ya, yang kurang tepat. Saya kira demikian ya. Baik, jawabannya. Terima kasih Mas Nurudin. Teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin menanyakan lagi atau ingin menambahi atau mengkritisi, silakan. Silakan aktifkan mikrofonnya saja. Tapi Mas sorry, ini Mas. Oh ya, siap. Nah, gini. Seringkali kita itu dituntut untuk menyederhanakan ya. Terutama masalah yang kelihatannya rumit. Kemudian kita harus menyampaikan untuk masalah dalam sesederhana mungkin, wabil khusus ketika menyampaikan kepada orang lain dan gitu. Padahal itu sendiri menurut diri kita itu kan agak sulit, ya kan? Misalnya nih menyikapi di masalah seperti ini kan gitu. Munculnya apa? Paham ekstrim atau paham apa? Non toleran ya. Itu disebabkan apa? Kan gitu kan banyak itu. Ya. Tapi orang kemudian ngomong bahwa itu karena pemahaman skriptural atau tekstual kan kayak gitu. Nah, kita dituntut untuk itu paling tidak ada satu poin yang bisa dimengerti oleh masyarakat kan gitu. Nah, terhadap yang kayak seperti itu bagaimana cara mengatasinya kan gitu. Karena untuk menyampaikan semua faktor ya yang menimbulkan sebuah masalah, ini kayaknya nggak bisa diterima secara lengkap oleh masyarakat gitu. Kalau kita ngomong misalnya itu karena pemahaman agama yang kurang kan gitu, ekstremisme itu muncul karena ini kan gitu, pasti nanti dibantah yang lain gitu. Kira-kira ada nggak solusi yang bisa diterima kaum awam gitu untuk menyederhanakan suatu masalah dari sisi berpikir kayak gitu? Terima kasih. Iya, dijawabnya Mas Usri ya. Silakan Mas Nurudin untuk Iya. menjawabnya. Iya, baik saya jawab. Jadi begini Mas ya, sebetulnya cara menjawab seperti yang Mas sampaikan tadi, ketika misalnya ada fenomena radikalisme, kemudian kita katakan sebabnya adalah pemahaman keagamaan yang kurang. Padahal penyebabnya adalah penyebab yang kompleks sama sekali. Sebetulnya di satu sisi itu bisa dibenarkan dalam konteks kita menjelaskan masalah kepada orang-orang awam, katakan begitu. Jadi dalam konteks berceramah, berretorika, kemudian memperjelas suatu fenomena gitu ya kepada audiens tertentu bisa dibenarkan asal dengan catatan tidak membatasi sebab pada aspek itu saja. Itu yang saya kira perlu diperjelas. Jadi harus dibedakan antara ketika saya menyebutkan suatu sebab dan saya tidak membatasi sebabnya pada sebab yang saya sebutkan, dengan saya mengatakan sebabnya adalah A dan saya memastikan bahwa sebabnya hanya sebab yang A ini saja, tidak ada sebab-sebab yang lain, padahal kenyataannya sebabnya kompleks. Saya kira itu ya yang perlu diperjelas itu. Jadi ketika Anda mengatakan orang bisa menjadi radikal itu ya antara lain karena barangkali begitu ya, ungkapan yang lebih bijak begitu. Antara lain karena pemahaman agama yang kurang. Kan dengan mengatakan begitu saya tidak sedang membatasi sebab, dan itu sah-sah saja dan itu tidak keliru.
Ketika Anda mengatakan orang bisa menjadi radikal ketika pemahaman agamanya kurang atau pembacaan yang skripturalis gitu ya dalam istilah sampean tadi, ya itu tidak keliru. Karena memang faktanya itu bisa menjadi salah satu sebab. Yang keliru adalah kalau saya membatasi dan memastikan bahwa sebabnya itu hanya yang satu itu saja. Padahal pada kenyataannya sebabnya sangat kompleks gitu ya. Itu yang mungkin kita katakan keliru gitu ya. Jadi ketika ada persoalan, ada fenomena tertentu, sebabnya kompleks. Ketika saya mengatakan sebab tertentu tanpa adanya unsur membatasi sebab itu tidak keliru dong. Secara logikal itu tidak keliru. Yang keliru adalah kalau saya mengkerucutkan semua sebab itu pada satu sebab dan saya seolah-olah menafikan sebab-sebab yang lain. Itulah yang kita maksud dengan cara berpikir oversimplifikatif itu ya begitu. Penafian akan sebab-sebab yang lain itu yang kemudian kita kerucutkan ke dalam sebab yang kita duga sebagai sebab yang paling mendasar itu gitu ya. Jadi saya kira di situ letak kekeliruannya ya, letak kekeliruannya di situ. Saya kira jelas itu ya, saya kira jelas itu. Tapi kalau misalnya belum jelas silakan bisa diskusikan lagi. Ya, makasih banyak Mas Nurudin buat Ustadz Zulfikar. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan lagi. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum bertanya, silakan barangkali menambahi atau mengkritisi. Atau kalau memang tidak ada, kita bisa sudahi. Karena tadi saya diskusi dulu sebelum ini sama Mas Nurudin untuk acaranya itu sampai jam 9. Ayo teman-teman silakan. Boleh izin nambah dikit karena tadi nyinggung silakan dengan tindak intoleransi gitu. Itu ya. Sudah benar saya sepakat betul bahwa banyak kasus yang kita temukan dalam banyak diskusi khususnya itu ketika mengsimplifikasi suatu persoalan ke dalam atau mengerujutkan suatu persoalan ke dalam satu kasus atau sebab. Cuma kalau kaitannya dengan misalkan tindakan radikalisme dan lain-lain, saya tuh kok punya prinsip kebenaran tuh begini. Mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Bagi kita ini kebetulan kita Muslim ya. Kebenaran itu di kita, di agama kita itu sifatnya universal. Gitu. Maka perspektif agama lain pun itu juga kebenaran mereka ngeklaim kebenaran bahwa agama tertentu adalah benar dan yang saya kini juga adalah benar. Maka prinsipnya kalau tanya solusi mungkin kalau tadi saya tangkap itu adalah kebenaran yang universal ini ketika bertemu dengan kebenaran yang ini putus-putus ya internet saya. Enggak. Kebenaran yang kebenaran universal. Oke. Kebenaran universal ketika bertemu dengan kebenaran universal lain, maka saya sebut itu menjadi kebenaran yang partikular. Itu. Prinsipnya bagaimana? Sederhana saja kayak supir bis. Sesama supir bis dilarang saling mendahului, kira-kira kayak gitu. Artinya selama sama-sama megang kebenaran gak usah saling mendahului gitu. Kalau ini kaitannya dengan tindakan intoleransi ya, hanya sedikit nyempal dikit cuma kebayang. Oke, thank you, terima kasih Mas. Mas dari jenis kelamin berbeda Mas, jangan laki-laki mulu, bosen Mas. Mana yang cewek? Dan sayangnya ini nggak ada perempuan karena Mas Nurudin fan-nya itu laki-laki semua, nggak ada perempuan Mas. Jadi harap maklum. Untuk teman-teman barangkali yang ingin bertanya lagi atau misalkan punya adik perempuan ini karena Mas Nurudin mengharapkan ada yang nanya perempuan, silakan untuk menanyakan. Atau jika memang nggak ada, kita bisa penutupan. Atau sebelum penutupan nanti Mas Nurudin untuk statement terakhir, kesimpulannya. Bagaimana Mas Nurudin? Iya, kalau nggak ada mah ya udah kita tutup malam mingguan. Oh ya benar, ini karena malam minggu ya. Banyakkan peserta juga anak muda, jadi barangkali mau malam mingguan. Jadi silakan Mas Nurudin untuk statement terakhir. Iya, saya tidak punya statement terakhir. Tapi apa gimana? Kita kan pacarannya malam Jumat. Iya, saya kira bingung saya mau ngasih statement terakhir apa.
barangkali beginilah, ini buku yang saya tulis untuk melengkapi buku ilmu mantik ya. Jadi kalau dikawinkan nih ilmu mantik dengan ini tuh saya kira itu cukuplah untuk membangun cara berpikir yang logis, yang rasional, yang mungkin dewasa ini hilang dalam percakapan, terutama di media sosial ya. Terutama di media sosial. Saya kira sudah cukup, insya Allah sudah cukup. Tapi di masa yang akan datang gitu ya, saya berencana untuk melengkapi pembahasan-pembahasan semacam ini dengan tema-tema yang lain. Mudah-mudahan sudah saya rencanakan, antara lain buku yang insya Allah mungkin terbit sekitar berapa bulan lagi, Mas? Sebulan? Insya Allah beberapa bulan lagi, karena ini sudah tahap cover sama layouter. Nanti setelah itu ISBN, nanti proses untuk cetak insya Allah. Iya, buku ini insya Allah buku ilmu debat, itu buku yang mengulas tentang kaidah-kaidah. Jadi Anda jangan mengira bahwa dalam ilmu tersebut hanya membahas tentang etika sopan santun, jangan bicara dengan nada tinggi, kemudian jangan memotong pembicaraan orang, enggak. Ulama-ulama muslim itu membuat satu ilmu khusus, ya kan? Ilmu dengan kaidah-kaidahnya, dengan rincian penjelasannya, yang mengatur bagaimana caranya agar kita bisa berdialog, mendiskusikan perbedaan pandangan dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang sehat. Jauh dari percakapan-percakapan yang kerap kita jumpai di media sosial, di televisi, dan bahkan mungkin di kampus-kampus ya. Insya Allah dalam waktu dekat barangkali buku itu akan segera terbit. Dan buku itu kalau seandainya terbit akan melengkapi buku-buku seperti logical fallacy, ilmu mantik, ilmu makulat, dan juga bisa menjadi bekal bagi kawan-kawan yang ingin memasuki diskursus teologi Islam atau ilmu kalam dan filsafat Islam. Karena dalam dunia ilmu kalam, dalam filsafat, hatta dalam dunia fikih sekalipun, perdebatan itu akan selalu kita jumpai. Perdebatan, perselisihan pendapat itu akan selalu kita jumpai, dan tanpa adanya ilmu yang memandu kita bagaimana caranya mengemukakan pandangan, membantah pandangan dengan pandangan, ketika melakukan penolakan bagaimana seharusnya, ketika penyanggahan, pembatalan dan semacamnya, itu semua uraiannya ada dalam buku yang insya Allah akan menyusul buku logical fallacy ini, yang juga akan diterbitkan oleh penerbit Keira. Itu mungkin hanya sekedar informasi ya, informasi sampingan yang saya sampaikan untuk menutup percakapan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan sekalian, terutama penerbit Keira, Mas Arbi, Mas Tasori, dan seluruh jajaran stafnya gitu ya. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dari saya sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin membeli bukunya melalui nomor 0812-1354-8000 atau melalui marketplace, cari saja judul bukunya Logical Fallacy, dan buku-buku lainnya seperti ilmu mantik, hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan, dan ilmu makulat, atau pencarian penerbit Keira Publishing di berbagai marketplace. Nanti di situ ada, silakan untuk membelinya. Dan dalam buku Mas Nuruddin itu, kredibilitas keilmuan seseorang itu akan diragukan ketika tidak mempelajari ilmu logika. Itu di situ dicatut dari Imam Ghazali. Ya, terima kasih dari saya, terima kasih Mas Nuruddin, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak diskusi malam ini. Terima kasih sekali. Dari saya Keira Publishing mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Mas ya? Cukup Mas, terima kasih banyak Mas. Malam mingguan.
Sorry. Ah. Halo Pak. Iya Pak. Ke bawah ya. Aman Mana Pak. gambarnya? Halo, Halo Pak. Halo halo. gambarnya nggak ada. Belum Pak, belum. Enggak. Kamu kok nggak kelihatan gambarnya ini loh? Halo. Yang di studio udah dimatiin Pak. Oh ya udah. Ya wis. Ya Pak. Luwe lah. Hah? Luwe. Ngeleh. Iya Pak. Sedang mangan ngono. Siapa? Depok lagi sepi. Lagi PSBB. Iya maka. Oh dikit banget ini. Ngono ae ngono. Siapa? Kurang masif bae anune. Infonya ya Pak. Tapi anu perkembangan Lip. Ono klaim nggak? Nggak ada, aman. Udah dia itu diedit aja. Nanti kita diubah-ubah. Ya, Ubah warna. Kalau diklaim habis loh. Gitu. Kalau Habib Zufri nggak balas Pak. Nggak balas. Udah di Instagram. Udah di Instagram. Iya, dikirim pesan lewat Instagram. Lewat anu juga nggak bisa. Lewat Facebook nggak bisa. Ditutup pesan. Terus anu yang lain? Ya yang kemarin baru Ali Jupri yang saya kirimin pesan. Aku ini yang ada di Azhar juga ngirimin pesan juga. Tapi yo dia ngambil dari acara orang juga kayaknya. Iya gitu, emang ngambil gitu Pak. Kebanyakan gitu sih. Tapi ditayangin aja lah. Nanti kalau dianu, masa kayak gitu itu nanti jadi diamblesin kita, dihilangin semua. Kan nggak mungkin. Asal nggak ditayangin lagi gitu aja. Gimana?